Bismillahirrohmanirrohim. Halo, apa kabar Soleh dan Soleha kelas 3? Hari ini kita akan mempelajari penghematan energi, tema 6, subtema 4, pembelajaran keempat. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan mempelajari 3 muatan kompetensi dasar, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, PJOK. Untuk muatan Bahasa Indonesia termuat ke dalam 2 KD, yaitu 3.2, menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk muatan dari PPKN yaitu 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Untuk muatan dari PJOK yaitu 3.6 memahami penggunaan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan irama ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. 4.6 mempraktikkan penggunaan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan irama ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, dengan menyaksikan media pembelajaran yang dikirim guru melalui grup WhatsApp, Google Meet, atau aplikasi lainnya, siswa dapat mengidentifikasi dan menyusun informasi tertulis yang berkaitan penghematan energi dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Yang kedua, dengan menyaksikan media pembelajaran yang dikirim guru melalui grup WhatsApp, Google Meet, atau aplikasi lainnya, siswa dapat menuliskan pengalaman mendapatkan hak dan kewajiban dengan benar. Yang ketiga, dengan menyaksikan media pembelajaran yang dikirim guru melalui grup WhatsApp, Google Meet, atau aplikasi lainnya, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun sesuai irama ketukan dengan benar. Ayo membaca. Setiap hari, Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak, karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Setelah membaca teks cerita tadi, apa sih yang perlu kita lakukan untuk menghemat bahan bakar minyak? Ya, untuk melakukan penghematan bahan bakar minyak, kita bisa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki maupun dengan naik sepeda. Karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Nah, apabila rumah kalian jauh dari sekolahan, kalian bisa menggunakan transportasi umum. Karena penggunaan transportasi umum juga mengurangi kendaraan pribadi, karena semakin banyak penggunaan kendaraan pribadi, nah semakin banyak juga tuh pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, sehingga semakin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, semakin banyak
dari itu, kita harus menghemat energi bahan bakar minyak. Setelah membaca teks sebelumnya, kita bisa mengisi pertanyaan berdasarkan bacaan sebelumnya. Yang pertama, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Yang kedua, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Yang ketiga, energi apakah yang dihemat? Yang keempat, mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Yang kelima, mengapa kalian perlu menghemat energi? Yuk kita jawab pertanyaannya bareng-bareng ya. Dan tahu nggak jumlah kegiatan menghemat energi tadi ada berapa? Ya, ada 3 kegiatan. Yang kedua, apa aja sih yang termasuk kegiatan menghemat energi? Ada 3 tadi, apa aja yuk? Berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, apa aja tuh ya energi yang dihemat? Ya, bahan bakar minyak. Kalau yang keempat, apa tuh jawabannya? Menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi. Bener nggak ya? Ya, benar, karena penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang kelima, apa ya jawabannya? Mengapa kalian perlu menghemat energi? Karena energi yang kita gunakan seperti minyak bumi tidak bisa diperbaharui. Jika digunakan terus-menerus dalam jumlah yang banyak, maka ketersediaannya akan cepat habis. Nah, itu ya jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan nih, coba buatlah rencana menghemat energi yang dapat kalian lakukan selama 1 hari. Tuliskan kegiatan yang akan kalian lakukan dalam format sebagai berikut. Nah, ada format kan di situ, ada rencana kegiatan menghemat energi, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan, kemudian ada catatan pelaksanaan. Nah, itu formatnya ya. Nah, untuk cara pengisiannya yaitu Ibu kasih contoh dulu untuk rencana kegiatan menghemat energi. Nanti setelah Ibu kasih contoh, nanti kalian kerjakan masing-masing ya. Contohnya seperti ini, rencana kegiatan menghemat energi. Waktu pelaksanaan Kamis 24 Februari 2021. Tempat pelaksanaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Izzah, Serang. Kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan. Yang pertama, berangkat sekolah menggunakan sepeda. Yang kedua, mematikan lampu saat keadaan kelas masih terang. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Kemudian yang terakhir, catatan pelaksanaan. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di sekolah, akan tetapi juga perlu dilakukan pada saat di rumah. Nah, seperti itu ya, contoh rencana kegiatan menghemat energi. Nanti setelah itu kalian buat ya di lembar kerja kalian. Selanjutnya, kita akan mempelajari hak dan kewajiban baik di sekolah maupun di rumah. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Tuliskan hak dan kewajiban agar kejadian pada gambar tidak terjadi. Coba kalian perhatikan pada gambar yang pertama. Apa sih gambar yang terdapat tersebut? Ya, terdapat anak yang sedang makan namun dia sudah kekenyangan. Nah, apa sih hak yang didapatkannya? Ya, haknya itu mendapatkan makanan. Nah, kewajibannya itu apa yang harus dilaksanakan?
kewajibannya yaitu menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, maka dari itu, hak dan kewajiban perlu dilakukan dengan cara seimbang. Karena ketika kita ingin mengambil makanan, mendapatkan makanan, perlu kita menghabiskan juga. Jangan sampai hal tersebut tidak seimbang. Maka dari itu, apabila kita ingin makan, maka kita perlu mengambil makanan dengan secukupnya saja, agar tidak berlebihan dan membuang-buang makanan yang sudah diambil. Coba kita perhatikan gambar yang kedua. Terdapat dua anak laki-laki sedang bermain air yang menyemprot satu sama lainnya. Nah, dari gambar tersebut, hak apa sih yang dilaksanakan? Hak yang didapatkan yaitu menggunakan air bersih. Nah, kewajibannya itu apa yang harus dilaksanakan? Tidak boleh bermain-main dan membuang-buang air. Nah, hal tersebut tidak mencerminkan sikap dalam menghemat. Ya, karena sudah jelas di situ anak tersebut sedang membuang-buang air. Nah, perilaku tersebut tidak boleh dicontoh ya. Selanjutnya, coba kita perhatikan pada gambar yang ketiga. Di situ terdapat gambar apa? Ya, gambar sungai yang sudah tercemar oleh sampah. Nah, hak yang harus dilaksanakan pada gambar tersebut adalah mendapatkan lingkungan yang hidup yang bersih. Nah, apakah gambar tersebut mencerminkan kita mendapatkan lingkungan hidup yang bersih? Enggak kan? Nah, maka dari itu kewajiban apa nih yang harus kita lakukan setelah melihat gambar itu? Nah, kita tuh harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, maka dari itu kita tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya, yaitu tong sampah ya. Jadi, apabila kita melihat sampah berserakan, kita harus cepat-cepat mengambilnya. Nah, karena hak kita untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih. Pada gambar keempat, terdapat seorang anak yang sedang menyiram tanaman. Hak apa sih yang harus kita laksanakan? Yaitu menikmati pemandangan hijau. Nah, setelah kita mendapatkan hak tersebut, kewajiban apa nih yang harus kita lakukan? Yaitu merawat dan menjaga tanaman sekitar. Dengan cara apa? Dengan cara menyiram dan membersihkannya, baik sampah-sampah yang berserakan. Nah, dengan cara seperti itu, kita mendapatkan hak sekaligus kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, maka dari itu, hak dan kewajiban perlu dilaksanakan dengan cara yang seimbang, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitar. Kita perlu menjaga semuanya, agar tidak terjadi pada gambar-gambar sebelumnya. Ya, perilaku yang tidak baik tidak perlu kita contoh ya. Selanjutnya kita akan mempelajari penjaskes. Masih pada semangat kan? Nah, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Nah, contohnya apa ya aktivitasnya? Ada yang tahu nggak contoh aktivitasnya seperti apa? Ya, seperti lari-lari kecil ataupun kita bisa melakukan senam. Ya, hal itu dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara
berolahraga. Yuk, kita mulai. Lakukan aktivitas jasmani seperti berikut. Yang pertama, siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. Nah, apabila tidak ada tempurung kelapa, kita bisa menggunakan dengan membuat yang sederhana, yaitu toples kecil yang diisi dengan toples yang ada tutupnya, kita isi dengan kerikil-kerikil kecil. Nah, kemudian kita gunakan. Yang kedua, berdiri tegap dengan sikap sempurna sambil membawa 2 buah tempurung kelapa. Nah, kemudian yang ketiga, melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Set, set, ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerakan kaki. Nah, coba kita perhatikan gambarnya ya. 1, 2. Nah, nanti akan bunyi tempurung kelapanya itu. Nah, yang keempat, pada kehitungan keempat, meloncatlah sambil memutar badan menghadap ke kiri. Lakukan sambil menepuk 2 tempurung kelapa. Dan yang terakhir, lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula. Nah, itu kita bisa lakukan ya untuk membugarkan jasmani kita. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa berolahraga walaupun kita lakukan di rumah. Pada saat pandemi seperti ini kita bisa melakukannya. Nah, dengan cara itu kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita tetap kuat dan sehat dan berkeringat. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah mempelajari penghematan energi, yaitu menghemat bahan bakar minyak dengan cara naik sepeda, berjalan kaki, dan menggunakan transportasi umum untuk pergi sekolah. Kemudian tadi kita sudah mempelajari hak dan kewajiban yang perlu dilakukan dengan cara yang seimbang, baik di rumah maupun di sekolah dan di lingkungan sekitar. Hak dan kewajiban perlu dilaksanakan dengan cara seimbang agar tidak terjadi perbedaan baik dalam hak yang kita dapatkan maupun kewajiban yang kita laksanakan. Nah, kemudian tadi kita sudah mempelajari aktivitas jasmani dengan cara berolahraga. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.